Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan saya Dwi Meyanti Sikoma dengan NRP 15 2023 Lalu rekan saya Muhammad Iqbal Pasal Alfaribi dengan NRP 15 2023 174. Dan yang terakhir rekan saya Rian Hafidri dengan NRP 15 2023 203 215. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas besar kami. Di sini kami mempunyai studi kasus yaitu jaringan pabrik cerdas PT Presesi Jaya Autopart. Kami mempunyai latar belakang yaitu di sini ada perusahaan manufaktur komponen otomotif presisi yang sedang membangun fasilitas produksi baru di kawasan industri Karawang. Pabrik ini mengintegrasikan sistem operasional yaitu operasional teknologi di lantai produksi dengan sistem informasi di area kantornya. Jadi kami sebagai seorang network engineer yang bertanggung jawab untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengamankan seluruh infrastruktur jaringan di fasilitas baru menggunakan Huawei INSP dengan jaringan yang sangat andal untuk mendukung produksi 24/7 agar aman untuk melindungi data produksi yang sensitif dan terukur untuk ekspansi di masa depan. Nah, di sini terdapat kebutuhan jaringan pabrik. Di antaranya, fasilitas pabrik memiliki area fungsional dengan kebutuhan jaringan yang sangat spesifik. Yang pertama, pada area kantor manajemen, kita menaruh VLAN 10 untuk membutuhkan akses penuh ke semua sumber daya jaringan internal dan internet tanpa batasan untuk koordinasi dan pengambilan keputusan. Lalu yang kedua, pada area keuangan dan SDM, kita memasukkan VLAN 20 karena membutuhkan akses ke server ERP dan keuangan. Akses ke jaringan produksi akan dilarang keras. Lalu yang ketiga, ada area produksi, kita menaruh VLAN 30 yang bersifat kritikal. Perangkat di sini PLC, HMI, robot industri, kami simulasikan menggunakan PC dan hanya boleh berkomunikasi dengan server saja. Lalu akses internet dan jaringan kantor lain selain servernya itu akan diblokir total. Yang selanjutnya ada area gedung dan logistik, kita menaruh VLAN 40 karena membutuhkan akses ke server inventaris dan pengiriman serta akses internet untuk sistem pelacakan kargo dan komunikasi dengan pemasoknya. Lalu di sini juga ada pusat data yaitu data center. Yang pertama pada server ERP dan keuangan kita menaruh IP 192.168.200/24 yang berfungsi untuk menyimpan data keuangan, SDM dan perencanaan sumber daya perusahaan. Dan yang kedua ada server kontrol dan inventaris, kita menaruh IP 192.168.200/100/24 untuk menjalankan sistem SCADA MES untuk kontrol lantai produksi dan warehouse management system untuk logistik. Dan yang terakhir pada akses nirkabel yaitu LAN, kita menaruh SSID kantor dengan VLAN 100 yang akan disediakan untuk staf di area lantai 1 dengan diamankan dengan WPA2 PSK Enterprise E. Dan yang terakhir pada SSID tamu kita menaruh di VLAN 99 untuk pengunjung atau auditor di area lobi dan ruang rapat. Jadi hanya menyediakan akses internet dan harus terisolasi sepenuhnya dari semua jaringan internal. Nah, pada koneksi internetnya, seluruh jaringan internal membutuhkan akses ke internet melalui satu koneksi dari ISP saja. Lalu di sini juga kita memiliki keamanan dengan cara memisahkan total antara jaringan IT yaitu kantor dan produksi sebagai prioritas utama. Lalu mengimplementasikan keamanan berlapis yaitu defense in depth untuk melindungi aset vital ke perusahaannya. Dan juga kontrol akses yang sangat ketat untuk manajemen perangkat jaringannya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk tugas implementasi di INSP diminta untuk merancang dan mengkonfigurasi topologi jaringan di INSP yang memenuhi semua kebutuhan di atas dengan menerapkan teknologi berikut. Untuk VLAN, untuk setiap area fungsional misalkan manajemen, keuangan dan SDM, lantai produksi, dan juga gedung dan logistik. Buat VLAN terpisah untuk menempatkan server, misal VLAN 100.
dan juga buat VLAN untuk SSID kantor dan SSID tamu. Implementasikan inter-VLAN routing menggunakan switch layer 3 untuk performa tinggi atau router. Lalu selanjutnya di sini ada OSPF. Gunakan minimal 2 router, satu sebagai internet, satu sebagai router inti internal. Konfigurasikan OSPF single area 0 sebagai protokol routing dinamis internal untuk memastikan semua segmen jaringan yang diizinkan dapat berkomunikasi. Selanjutnya ada Wireless Local Area Network atau WLAN. Di sini disuruh mengkonfigurasikan AC dan AP. Buat 2 SSID Corp dan GUES dengan konfigurasi keamanan yang sesuai. Pastikan AP hanya dipasang di area yang diizinkan, bukan di lantai produksi. Dan juga pastikan SSID tamu benar-benar terisolasi dengan jaringan internal. Lalu untuk NAT, konfigurasikan NAT pada router terluar agar perangkat jaringan IT dapat menggunakan satu alamat IP publik untuk akses internet. Selanjutnya, untuk ACL, implementasikan ACL extended secara ekstensif untuk memblokir total akses internet dari VLAN lantai produksi, yaitu VLAN 30, dan juga mengizinkan VLAN lantai produksi hanya berkomunikasi dengan server kontrol dan inventaris pada port tertentu. Lalu mencegah VLAN gudang mengakses server ERP dan keuangan. Lalu memblokir semua akses VLAN dari tamu ke seluruh jaringan internal. Dan juga mengamankan akses VTY yaitu Telnet atau SSH ke semua perangkat, hanya memperbolehkan akses dari host management di VLAN management. Untuk AAA, Authentication, Authorization, dan Accounting. Konfigurasikan server AAA lokal pada router inti. Terapkan AAA untuk autentikasi login ke semua router dan switch. Dan juga buat minimal 2 level pengguna, misalkan admin utama, privilege 15, dasar seperti ping, tracer, dan juga display interface. Lalu konfigurasikan authorization untuk membatasi perintah yang dapat dijalankan oleh teknisi lapangan. Dan juga aktifkan accounting untuk mencatat semua sesi login dan perintah yang dieksekusi. Untuk topologi, minimal yang disarankan yaitu ada 1 kali cloud simulasi internet, dan 2 kali router, misal AR2220, dan juga 1 kali switch layer 3, dan ada 2 kali switch layer 2, dan 1 kali AC dan 1 kali AP. Dan juga beberapa PC atau perangkat sebagai representasi NDPS di setiap VLAN, dan terakhir ada 2 kali server. Baik, untuk selanjutnya mungkin kita bisa langsung ke INSP-nya aja. Nah, jadi untuk si topologinya itu seperti ini. Di sini tuh ada 3 area utama. Jadi ada lantai 1, ada lantai 2, dan lantai pusat data. Nah, di lantai 1 ini tuh ada VLAN manajemen, VLAN 10, ada VLAN keuangan, dan VLAN untuk si dari access point gitu. VLAN 100 itu untuk karyawan atau korporasi buat perusahaan, buat si perusahaannya, terus 99 itu buat tamu. Nah, di sini di lantai 2 ada VLAN 30 buat produksi, terus ada VLAN 40 buat gudang. Terus di sini di lantai pusat data itu ada server buat kontrol inventaris sama ERP dan keuangan. Nah, di sini jadi yang pertama untuk VLAN sendiri, saya sudah menggunakan VLAN tadi di cek mungkin bentar. Nah, di sini juga sudah menggunakan AA. Nah, di sini bisa dilihat untuk di router, untuk di si switch utamanya di sini, di switch pusat ada VLAN 1, VLAN defaultnya, terus VLAN 10, 20, 30, 40, 99, 100, 200, 999. Nah, di sini ada yang 999 tuh
buat karena di sini menggunakan si switch layer 3. Jadi saya di sini mencoba buat menghubungkan si switch layer 3 ini ke si router pusat menggunakan VLAN 99 gitu. Terus sisanya itu VLAN buat si departemen. Untuk area fungsional, manajemen keuangan dan SDM. Nah, di sini sudah diterapin. Nah, ini untuk si 20 tuh ke 2 ke sini. Terus 10 ke 1 sini. 30 ke ya untuk sisanya itu di terang gitu. Terus di sini juga yang di lantai 2. Nah, sini untuk si pilar 30 ke GE001 ke produksi, terus pilar 40 ke GE002 ke gudang, terus sisanya terang. Nah, di sini juga ada untuk server tadi. Gitu doang guys. Nah, untuk server tuh ke G0021 dan 20 200. Nah, di sini untuk pilar 200 ke GE0020 sama GE021. Terus selanjutnya untuk OSPF, kita juga di sini sudah menggunakan OSPF buat routing dinamisnya. Nah, di sini ada terdeteksi untuk si tetangganya. Satu proses dengan router ID 192.168.10.1 deteksi, itu sih juga ada yang lainnya yang menggunakan OSPF. Jadi ada untuk network yang 192.168.10, terus 20, 30, 40, 99, 100, 200. Jadi yang mengarah ke semua network gitu untuk untuk di switch pusat. Nah, kita juga menerapkan OSPF di router pusat. Iya. Di sini sama. Di sini terdeteksi ada 002 tuh ke atas ke sini ke gateway, terus yang 10011 juga sama ke atas. Di sini juga diterapkan OSPF juga. Ini untuk OSPF-nya area 00 network 1.1.1.0. Ini untuk si pas waktu di display OSPF peer deteksi untuk si tetangganya, terus ini untuk routingnya. Nah, ini untuk yang di router pusat tadi. Ini untuk yang di switch pusat. Selanjutnya untuk WLAN, di sini juga kita sudah menggunakan WLAN. Jadi untuk si akses kontrolnya sendiri disimpan di sini dengan interface 002 dari si switch pusat. Terus untuk akses pointnya di sini di bawah interface 0010. Nah, di sini kami membuat dua SSID. Yang pertama itu untuk corporation dengan VLAN 100 dan untuk si tamu untuk VLAN 99. Nah, untuk si setting untuk konfigurasinya sendiri, kita hanya mengkonfigurasi di bagian si AC-nya aja.
Nah, ini untuk konfigurasi WLAN-nya. Name corp. Di sini ada password buat yang jika menggunakan password nanti si SSID-nya. Nah, di sini bisa dilihat ada SSID corp sama GUES. Untuk di PAP profile untuk si corporation tuh di setting VLAN ID-nya 100, terus untuk yang di GUES setting 99. Nah, di sini diterapin di eh, radio 0, terus radio 1, radio 2 untuk masing-masing si VAP profilnya. Terus ketika di display APL juga terdeteksi si access point-nya dengan MAC address berikut. Nah, di sini untuk si yang corporation tuh disetting untuk IP-nya tuh 192.168.100, terus untuk hostnya itu random gitu menggunakan DHCP, terus ini juga sama tapi 99. Nah, selanjutnya di sini ada untuk NAT-nya sendiri, kita juga udah setting NAT si NAT-nya. NAT-nya sendiri menggunakan isi IP. Jadi pada router terluar agar pangkat jaringannya tidak alamat publik. Nah, di sini bisa di oh maaf, untuk si NAT-nya itu bukan di sini ya. Di settingnya tuh di router gateway, maaf. Berarti di sini. Is not session all gitu ya. Nah, nanti ketika kita coba ngeping di sini ke IP publik, ke internet. Nah, untuk si internet tuh kita coba simulasiin pakai server di sini. Jadi ada server di internetnya. IP-nya segini 172.16.100. Kita coba di sini untuk ngeping. Nah, bisa berhasil. Terus di sini tuh harusnya harus spam coba. Atau bisa di sini juga bisa dilihat. Nah, di sini. Kita coba di sini ping lagi. Nah, di sini yang asalnya si IP ini tuh kan asalnya IP-nya 192.168.10.2 untuk IP private-nya. Ketika melakukan ngeping, nanti dia tuh berubah untuk source-nya tuh jadi IP publik, yaitu 100.100.102 gitu. Nah, untuk semua device perangkat di jaringan internal jika ngeping ke internet bakal berubah jadi 100.102. Nah, ini juga bisa dilihat 192 asalnya kan di sini untuk source address-nya. Terus new source address-nya 101.102. Tadi mana? Saja untuk ACL. Nah, di sini kita menerapkan beberapa peraturan atau rule. Jadi
eh si produksi gitu, yang tadi yang di VLAN produksi yang di sini dia tuh nggak bisa ngeping, nggak bisa berkomunikasi ke jaringan yang ada di internal selain ke internal dan ke internet selain ke si server kontrol dan inventaris. Nah, gunanya apa? Tadi di sini bisa dibaca eh, ya karena mungkin karena dia itu kan untuk produksi, nasi produksi sendiri itu dia tuh yang isinya tuh kayak eh, alat-alat buat si memproduksi si komponen dari si auto memproduksi spare partnya. Nah, dia tuh hanya bisa biar aman hanya bisa berkomunikasi sama si server pengontrolnya gitu, sama si server buat dia ngontrol gitu. Nah, sisanya tuh ditolak biar aman gitu, biar gak ada yang bisa ngeakses si eh, device-device atau perangkat yang ada di produksi. Selanjutnya di sini ada mencegah pilihan gudang mengakses server ERP dan keuangan. Si gudang ini tuh eh, hanya eh, dia tuh kan gudang. Nah, dia tuh untuk ACL-nya itu untuk si aturannya itu dia hanya boleh eh, akses ke server ke server kontrol dan inventaris itu karena dia cuma butuh buat melacak si kargo sama komunikasi dengan pemasok gitu. Nah, untuk si keuangan sendiri itu kan cepatnya juga krusial, jadi cuma hanya dari manajemen keuangan dan dari manajemen atau manajer dan departemen keuangan gitu yang boleh. Kita coba, oh ya tadi yang bilang produksi kita coba mapping ke si server kontrol dan inventaris. Nah, dia bisa, kalau ke yang lainnya itu bakal nggak bisa gitu. Di sini juga udah dilihatin di atas. Jadi terbaru. Nah, di sini 200 bisa ini. Nah, di sini tuh saya coba aja yang paling baru lah. Misalnya ke isi manajemen, nah dia bakal nolak, bakal RTO. Terus ke internet juga bakal RTO gitu. Jadi cuma dibatas biar berkomunikasi sama si kontrol dan inventaris. Terus untuk si gudang juga tadi nggak bisa mengakses ERP dan keuangan. Nah, dia nggak bisa mengakses, tapi dia bisa mengakses yang lainnya itu, lain si server keuangan. Nah, untuk ACL-nya sendiri udah dibuat di sini di switch pusat. Nah, ini untuk rule-nya. Yang 2000 ini digunakan buat buat mengamankan akses VTY atau telnet SSH ke semua perangkat. Jadi nanti menggunakan ACL 2000. Terus untuk yang tadi yang membatasi akses dari pilihan 30 dan 40 itu menggunakan ACL 3010. Oh maaf, oh iya benar, 3010. Terus untuk yang di sini ada memblokir semua akses dari pilihan tamu ke seluruh jaringan. Nah, di sini ada untuk si ACL-nya, ACL 3020. Nah, di sini tadi kan memblokir semua akses dari si VLAN tamu ke semua jaringan. Jadi yang di sini misalnya ada yang VLAN 99 GoES, dia tuh nggak bisa berkomunikasi sama seluruh jaringan di internal. Saat kita ping ke 192, 10.2 ke manajemen, ke PC manajemen.
Nah, dia bakal nolak. Yang lainnya juga bakal sama nolak. Kalau ke internet tadi untuk kalau ke internet sendiri dia masih bisa karena nggak dibatas. Nah, dia bisa kalau ke internetnya. Nah, di sini juga kita diminta untuk AAA. Nah, untuk si AA-nya sendiri kita sudah konfigurasi. Kita konfigurasi di switch pusat, jadi bukan di router pusat. Nah, ini untuk konfigurasinya sendiri seperti ini. Ada untuk authentication scheme-nya default, ini default. Yang beda itu di sini kita nambahin local user baru, namanya manager. Buat si passwordnya tuh ada manager 1.3, terus hak aksesnya tuh paling tinggi. Terus untuk service tipenya telnet terminal, jadi cuma bisa akses telnet sama terminal. Nah, di sini kita coba masuk. Telnet. Kita coba ke gateway-nya 10.1. Ini kan gateway di situ 10.1 ya tadi. Nah, dia bakal bisa bakal diminta, kalau berhasil dia bakal diminta username passwordnya. Nah, dia jika benar username sama passwordnya, dia bakal berhasil login gitu dan bisa masuk ke suite pusat. Nah, di sini kan ada analisis keamanan. Nah, untuk si keamanan sendiri di sini tuh tadi yang pertama kita sudah memisahkan si jaringannya. Jadi ada yang berdasarkan VLAN tadi. Jadi ada yang VLAN 10, VLAN di lantai 1 manajemen keuangan tuh bisa akses apa aja. Terus di sini juga bisa akses apa aja, di sini juga bisa akses apa aja. Sudah dibatasi berdasarkan rule ACL dan si VLAN. Terus kita juga di sini menggunakan defense in depth, jadi pertahanan keamanan berlapis. Nah, di sini tuh kita mengenakan dua router. Jadi ada router gateway sama router pusat. Nah, jadi kalau misalnya yang dari internet mencoba mengakses, dia tuh bakal pertama kali mendapatkan si router gateway-nya dulu. Nah, untuk misalnya dia berhasil ngebobol router gateway, nah dia bakal masuk ke router pusat. Nah, tapi si router pusat sendiri juga di sini dia tuh harus minta login dulu gitu. Jadi nggak bisa langsung masuk. Jadi kayak switch juga. Nggak berhasil kan. Nanti kalau misalnya misalnya ini musik bobol, di switch-nya juga masih ada tadi, ada authentication buat A-nya juga sama. Mungkin ada nih. Di sini sebenarnya ada yang ketinggalan buat ACL keuangan. Tapi beresin aja teh atau Oke, baik, mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.